Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang saya sampai di Masjid Baitus Salam. Kita mau sholat Jumat, teman-teman. Ikuti kita ya, teman-teman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan, iman. Salam dan taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikut termasuk kita yang hadir pada siang hari ini, termasuk saudara-saudara kita yang belum hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita berdoa Allah Subhanahu wa taala mendapat sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikiamat insyaallah. Amin. Hadirin sidang sholat Jumat rahimakumullah. Suasana bulan Maulid pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi, lahir junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada puluhan abad yang lalu 571 Masehi yang dinamakan Tahun Gajah, menjadi suatu perenungan buat kita pada siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan manusia dan jin kecuali beriman kepada. Mari kita sama-sama merenungi. Mari sama-sama kita merenungi. Saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat saya ada di masjid yang mulia ini, apa yang saya sudah berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kita lahir sampai saat ini, seluruhnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada saat itu Mekah menjadi suatu kehancuran. Mereka menyembah para berhala, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan pertama adalah menanamkan akidah. Akidah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, tidak mendapat respon daripada kaum. Beliau hijrah ke Madinah, alhamdulillah. Beberapa tahun berikut agama Islam berkembang di Madinah. Salah satu yang kita pelajari bahwa agama yang kita yakini ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallah Islam." Agama yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Kita tinggal menjaga bagaimana Islam ini utuh. Bagaimana Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berjuang menghancurkan para berhala-berhala, menghancurkan para orang-orang yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini kita tetap menjalankan dengan istiqomah, yaitu mempertahankan agama ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan seluruh kaum muslimin. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama adalah penekanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang agama. Beliau menyiarkan akidah. Setelah akidah ini berhasil, alhamdulillah, Madinah menjadi baldatul thayyibatin wa rabbul ghafur. Mari kita pertahankan ini, mari kita yakini ini sehingga Indonesia tercinta ini pun melalui agama
menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Perjuangan beliau luar biasa. Beliau tidak mengenal menyerah. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk berperang melawan para orang-orang kafir. Mari kita sama-sama berperang melawan orang-orang kafir dalam hal untuk menyampaikan amanah yang sebenarnya. Bukan kita memerangi orang kafir dengan fisik, tapi kita meyakinkan bahwa agama ini rahmatan lil alamin. Misi beliau yang kedua, adalah menjalankan silaturahmi sehingga agama ini dikenal. Agama ini dikenal di mana-mana karena beliau menjalankan silaturahmi untuk seluruh umat manusia. Dia tidak pernah membedakan diri Islam, dia tidak pernah membedakan diri kafir. Dia menyampaikan kepada seluruhnya bahwa Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Islam ini suci, Islam ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat sekarang ini hanya tinggal menjaga agama Islam, tinggal menjaga rahmatan lil alamin, tinggal kita bersilaturahmi untuk meyakinkan saudara-saudara kita, untuk meyakinkan keluarga-keluarga kita untuk kembali ke jalan yang benar. Hadirin sidang salat Jumat rahimahullah. Inna dina indallahi Islam, agama yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala mempunyai rukun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keyakinan ini kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita yakin betul-betul agama Islam itu mulia. Kalau kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sia-sia dalam menjalankan Islam ini. Tatkala rukun Islam yang kedua, dirikan sholat. Dirikan sholat ini yang sangat penting di mata manusia. Bahwa sholat akan membuka pintu rahmat, sholat akan membawa kita sampai kemanapun sesuai dengan amal perbuatan kita dalam sholat. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita sebagai manusia yang mulia. Tatkala kita meyakini Islam ini rahmatan lil alamin, Islam ini mulia, tapi kalau kita tidak menjalankan sholat, insya Allah akan menjadi sia-sia Islam ini. Perbuatan kita tiap hari puasa, zakat dan lain sebagainya, tanpa kita dirikan sholat, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai, sangat menyukai orang-orang yang selalu sujud kepadanya. Dia menciptakan manusia jadi hanya untuk beribadah kepadanya. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai hubungan dengan manusia yang luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerapkan rahmatan lil alamin kepada seluruh umat manusia. Untuk apa? Untuk menjelaskan tentang Islam ini akan menjadi sempurna tatkala kita meyakini dengan sebenar-benarnya. Kita setiap hari harus mengucapkan asyhadu an la ilaha
beriman. Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada kaum yang lain tanpa mengetahui keadaan dan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Berita yang kita sampaikan, mari kita koreksi, mari kita teliti, mari kita cari tempat kejadian yang sebenar-benarnya. Bukan saat sekarang ini semua orang disalahkan lewat berita medsos. Semua orang itu salah, walaupun itu dia benar, tapi disalahkan. Semua menjadi bumerang dalam kehidupan ini karena kita tanggap berita hoax sebagai satu hal kebenaran. Mari kita kembali ke dalam Allah Subhanahu wa taala dengan watazawadu baina khaira bittaqwa. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Allahu Akbar. Kita mari sama-sama jihad di jalan Allah untuk Palestina. Jihad di jalan Allah untuk Palestina, bukan jihad kita pergi perang di Palestina, tapi mari sama-sama kita dukung kegiatan yang di Palestina dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga rakyat Palestina kuat. Rakyat Palestina bangkit untuk menghadapi Zionis Israel. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntut mereka dengan satu jalan untuk Islam bangkit di Palestina. Kita hanya berdoa, kita punya rezeki, kita salurkan untuk mereka sehingga ketabahan mereka, ketekunan mereka bahwa Islam di dunia masih memikirkan mereka. Kita tidak boleh takut. Saya sampaikan kepada saudara-saudaraku sidang salat Jumat. Beberapa hari yang lalu ada kotak amal yang beredar di mana-mana tentang membantu Israel. Nauzubillah min dzalik. Himbauan kita bahwa tidak boleh umat Islam menyumbang itu. Jangan kafir dan kita terpukul, tapi apapun bentuk permintaan mereka untuk membantu Israel, jangan kita bantu. Saya tekankan sekali lagi bahwa kita hanya bantu Palestina dengan doa, kekuatan kita, rezeki kita untuk Palestina bangkit demi kejayaan agama Islam di dunia ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Mari tenangkan pikiran kita sejenak untuk selalu merenungkan nasib agama kita tercinta ini, renungan buat saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman mereka, menguatkan tubuh mereka, berikan kesehatan kepada mereka untuk bangkit melawan Zionis dan menentukan Islam. Kita hanya doa. Kalau punya rezeki, silakan kita menyumbang untuk kesejahteraan mereka di sana. Karena sekarang mereka terkepung dengan Zionis. Insyaallah Allahu Akbar, Allah melindungi mereka. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyur wal tafa wasyahadata malahum minan nama zaharan mina wa ma batalan baldata mina Indonesia Hazana Palestina. Ya Allah, berikan kekuatan kepada keluarga kami di Palestina.
kuatkan iman mereka, jadikan mereka sahih di jalan Allah, tumbuh persatuan dan kesatuan agama kami, sehingga kami bisa bangkit untuk melawan orang-orang yang menjadi kami. Ya Allah, tiada daya dan upaya hanya kehendak-Mu, tiada kekuatan yang sempurna hanyalah kesempurnaan-Mu. Ya Allah, lindungi kami dalam kehidupan ini, lindungi kami dalam perjalanan hidup ini. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa sihhatan fil badan wa salamatul iman wal hayy wal khairat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Afuka ya Allah, afuka ya Allah, afuka ya Allah, afuka ya Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i